Jadi langsung dua. Jadi asas suruhan guru di Martapura sidin menyuruh dua. Ya, karena sidin sekali sebulan. Sekali sebulan bujur sekali sebulan cuman banyak barang kulihi. Nah, sama itu tuh. Ya biar mun sekali seminggu misalnya mun nyakari banyak kulihi. Ya, cuman sekali sebulan cuman banyak kulihi. Nah, jadi yang dibaca ini ngarang kitabnya Kaifiatul Ibadah. Tadi kita Ma'rifatul Ma'bud, mengenal yang disembah. Nah, ini mengenal ibadahnya pula. Tadi kita mengenal hakim, Ma'rifatul Hakim, mengenal si ampun hukum. Ini kita mengenal hukumnya pula. Nah, jadi kan pas keduanya. Ngarang kitabnya Kaifiatul Ibadah fi Sulukis Sa'adah, susunan guru Ulun di Martapura, karangan Sidin. Nah, karangan Sidin. Ngaran Sidin Guru An-Nur Hidayatullah. Yang kada tahu buka di YouTube, timbu tuh Guru An-Nur Hidayatullah. Nah, Sidin itu aslinya, ini kita membaca manakib Sidin dulu ya. Ya kan ini pengarangnya. Nah, Sidin itu aslinya orang Alabio. Cuman lain Alabionya asli di Pinang Habang. Nah, mungkin tahu nih Pinang Habang. Pinang Habang itu kan bebuhan nang bolah Palamarian itu Pinang Habang. Setengah jam lagi pemangkih. Nah, Pinang Habang. Nah, Sidin itu asli orang sana. Asli orang sana. Jadi ceritanya sama ini. Sidin sebelum Sidin lahir nih, sebelum Sidin lahir ya, Mama Sidin kawin. Mama Sidin ini bermimpi batamuan lawan guru sekumpul. Bermimpi batamuan lawan guru sekumpul. Guru sekumpul ini membawa anak, membawa bayi. Ya manjulang ke mama guru ini. Nah, gaduhakan bayi ini. Nah, sama itu, hanya beberapa kemudian beranakan ya guru ini. Nah, sama itu ya. Jadi seakan-akan kan Sidin ini titipan guru sekumpul. Kan guru sekumpul membawa anak dalam mimpi Mama Sidin tuh, membawa bayi menjulang ke Mama Sidin. Ya, nah, gaduhakan anak ini. Ya guru sekumpul bersuara kayak itu. Di mimpi atau tanya lahir Sidin. Nah, guru An-Nur nih. Ya, dan guru An-Nur ini Sidin lahir 7 bulan. Ada 9 bulan enggak ada? 7 bulan. Jadi kita bayi apa namanya? Bayi predator itu buaya apa primator. Nah, predator buaya primator ya 7 bulan dari lahir. Maka ujar orang biasanya bayi primator itu ya ada kekurangan, entah fisiknya kah kurang atau akalnya ada pemintar ya usahakannya sering papalingannya cerdas benar. Dan di pemangkih selama di pemangkih juara satu terus kada pernah ada juara satu. Nah, dia pemangkih nih. Jadi Sidin aku nih punya duduk di pemangkih lagi jalan santri nih. Duduk di langgar pemangkih, duduk santai aja. Ada tuh kadang orang membawa kitab ini batapun hukum. Jadi aku udah kau santai di langgar pemangkih, teman Sidin. Ada aja orang membawa kitab Ibnu Aqil lah, inilah. Nah, ya. Bahkan Sidin belum lulus di pemangkih, Sidin dipanggil ke kantor. Apa? Oh, salahnya ada guru dari Pontianak datang ke Memangki ya kah mencari pengajar di Pontianak. Jadi dipanggil Sidin nih, hakunkah mengajar ke Pontianak? Padahal belum tak lulus lagi. Betakon ke Pontianak Sidin, jangan belum lulus lagi sekolah. Disuruh mengajar ke Pontianak. Nah, jadi untuk lulus di Pemangki hanya Sidin menyambung ke Darussalam Martapura. Salahnya Sidin menyambung ke Darussalam, kelas Sidin tuh pas lawan kelas guru sekumpul dahulu nyantri di situ. Jadi santri di situ. Nah, jadi guru sekumpul kan lulusan Darussalam. Nah, kelas 6 guru sekumpul itu iya kelas 6 guru ini. Jadi pas sama. Jadi Sidin sempat mengaji guru sekumpul aja kurang 3 tahunan. Nah, 3 tahunan Sidin. 3 tahunan. Bahkan Sidin membangun pondok awalnya belajaran biasa aja, mucak rahan kawanan, kawan minta belajarin baca kitab, ya minta belajarin baca kitab. Ya. Soalnya makin hari sasar banyak orangnya. Lalu satu malam Sidin bermimpi lawan guru sekumpul ulangan. Ujar guru sekumpul ulah pondok. Nah iya nang ulah pondok. Jadi mau ulah pondok itu Sidin kada asal-asalan atas dasar suruhan guru sekumpul, walaupun dari mimpi deh. Nah ya makanya makin tahun pondoknya itu makin banyak. Dan ini kurang lebih 3.000 dah orangnya. Orang lebih 3.000 dah. Ya, padahal orang Alabio, ya ujar pajaka menakuni kau ulun. Guru An-Nur tu orang mana padi? Jaruna ulah orang Alabio bae. Orang Alabio ya jenlah. Bang, kenapa jadi kau batajak di Martapura? Martapura ini kan kotanya
ulama, banyak ulama di situ ya, ada Gempangan Martapura. Nah, ternyata sidin ini orang-orang luar, kau bertajak di Martapura. Nah, ya kan, ada Gempangan. Oh, sayanya desa suruhan guru sompol juga sidin maulah pondok. Nah, desa suruhan guru sompol. Nah, itu sedikit manakib sidin ya kan, masalah karamatnya kan bisa kita kisahkan. Ya, jadi masih hidup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan nikmat iman dan Islam serta dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiada dimintai kepadanya. Nah, jadi ada 3 nikmat yang Allah beri kepada kita tanpa kita minta. Kita kada pernah meminta 3 ini, cuman Allah beri. 1, nikmat iman. 2, nikmat Islam. Yang ketiga, nikmat menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kada pernah jadi mendaftar hendak jadi umat Nabi Muhammad, kada pernah. Ya, kada pernah. Cuma ternyata Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu anugerah luar biasa. Anugerah luar biasa. Dan salawat serta salam selalu tercurah kepada yang membagi rahmat, nikmat dan berkat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan sahabatnya sebagai penolong, benteng dan penerus akan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atas orang yang mengikuti langkah-langkah mereka sahabat sampai hari kiamat. Amma ba'du. Pasal pertama, nah di dalam kitab ini yaitu adab-adab bangun dari tidur. Jadi kitab ini susunannya mengikuti kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Kan masalah mulai bangun guring karena penutupnya hendak guring. Nah, ini masalah bangun guring nih. Adab-adab bangun guring. Adab-adab bangun guring. Guring ini termasuk nikmat. Ya kan? Guring itu nikmat. Satu tuh nikmatnya izalatut ta'ab, menghilangi lapah. Ya kan? Menghilangi lapah. Yang kedua rahatul akli wal badan, istirahatkan akal lawan awak. Tuhuk dah awak begawian seharian bawa guring, nikmat benar. Nah, jadi guring ini nikmat. Guring itu nikmat. Nah, jadi adab-adab guring. Guring ada 3 waktu yang makruh guring. Ada 3 waktu yang makruh guring. Jadi munya kau jangan guring di waktu 3 waktu ini. 1 dulu guring imbah subuh. Nah, itu makruh. Goreng imbah subuh. Mun hendak goreng juga anu sampaikan isyraq dulu. Imbah isyraq nah ayo ha goreng. Munnya waktu subuh, nah itu makruh goreng. Dan mewaris fakir, mewaris miskin. Ojarong bahari anu rezeki dipatok ayam. Nah, ya kah? Cuman adakah kawanan orang kita sini juga harus lagi orang sampai ngeranya. Ya kah? Aku diajar disariki mamaku no guring imbah sembahyang subuh. Jadi aku kan udah sampai subuh aja guring aku sampai jam 8. Cucuk juga ada orangnya tuh ya. Kan makruh dan guring imbah sembahyang subuh aja. Jadi aku guringnya sampai jam 8 jangan dibangun-bangun lagi jam subuh aja. Nah, ya orang. Jadi makruh guring imbah subuh 1 ya, mewaris miskin. Yang kedua makruh juga guring itu imbah asar. Nah, guring imbah asar itu mewaris gila, mewaris apa? Lali. Nah, kakanakan SD aja tuh ya. Guring imbah asar, banguninnya sanja tuh. Ancep inya mandi, ancep inya ambil buku, ambil apa baju sekolah SD, merasuk sepatu, hendak keluar. Ujar kawitannya hendak ke mana? Hendak sekolah. Padahal pemarian dikiranya subuh. Nah, kakak SD aja bisa lali. Ya, guring imbah asar, apalagi kita yang tuha. Nah, imbah sembahyang subuh, imbah sembahyang asar, lawan imbah maghrib. Nah, imbah maghrib itu jar mau waris kerasnya hati. Jadi 3 nih makruh guring. Imbah subuh, imbah asar, lawan imbah maghrib. Selain waktu itu guring ha. Jangan dia guring terus. Ulang nih. Nah, adab-adab bangun dari tidur. Yang pertama, hendaklah bangun sebelum timbul fajar, sebelum subuh. Nah, hendaklah bangun sebelum subuh ya lah. Ada kau bangun sebelum subuh, ya subuhnya barang. Nah, mudahan dia tolongi bangun subuh nih. Dosa meninggalkan sembahyang yang paling ganal itu jergus bahane. Itu meninggalkan sembahyang subuh. Itu ganal benar dosanya tadi. Meninggalkan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya itu ganal juga dosanya. Ya kan cuman lebih ganal lagi meninggalkan sembahyang subuh. Nah, kenapa gerang? Karena zuhur lawan asar itu kawa di jamak.
Ya, orang musafir nih kalau di jamaah zuhur asar, maghrib lawan isya kawah, subuh kada kalau di jamaah. Jadi meninggalkan sembahyang subuh itu ganal benar dosanya. Nah, ya lah, ganal benar dosanya. Mudahan kita seberatan penyembahyang. Ya, mudahan anak cucu kita penyembahyang ya. Sembahyang barang ya lah, sembahyang barang. Kita pak amal ibadah sudah ada. Di dunia kita sudah sakit, akhirat barang jangan. Munya di dunia kita sakit sudah nih. Misalnya sembahyang kada, puasa kada, berzakat kada, menyorong sogi nih, iya kah? Menyorong sogi ada sakit di dunia lah, biasa ulang. Nang sakit di dunia nih, ini miskin di dunia. Tanya sembahyang kada, puasa kada, hadir nuntut ilmu kada, itu berarti di akhirat kayaknya double ulang. Di dunia sakit sudah, akhirat sakit ulang. Jadi kita ini, ayo di dunia berang sudah sakit, akhirat berang jangan, ya kan? Jadi hidup ini berpikir juga ya kan? Aku nih di dunia sakit sudah, ya di akhirat barang kada. Nah, di akhirat barang kada. Ya, di akhirat barang kada. Mata dua ya kan mah. Namun orang sugihnya di akhirat sakit, cuman masih untung di dunianya sudah nyaman. Ya kan? Seorang ini sudah sakit di dunia, ya kan? Berduit kada, akhirat pulang sakit. Jadi jar guru tuh untuk dibawa berpikir. Ya, di dunia sudah, akhirat barang. Nah, akhirat barang. Hendaklah bangun sebelum timbul fajar supaya tergolong di dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapat berkat bagi umat yang bangun berpagi-pagi. Jadi ada doa Nabi, ujar Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umat ulun di waktu paginya, di waktu subuhnya. Jadi mun hendak dekat doa Nabi ini berarti bangun subuh, langsung kawas sebelum subuh, nyaman siap-siap bersubuh. Ya, siap-siap bersubuh. Yang kedua, hendaklah awal-awal yang dikerjakan di hati dan di lidah setelah bangun dari tidur yaitu zikrullah dengan mengucap alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun guring. Ini rekan-rekan SD hafal. Nah, cuman ada amalan dari guru Muaz. Nah, sidin masih hidup, umur sidin 90 tahun nih. Udah sidin sehat panjang umur. Nah, guru Muaz nih, sidin dapat dari guru Seman Mulia. Guru Seman Mulia itu marinanya guru sekumpul. Ya, kubah sidin di guru sekumpul. Jadi kubah guru sekumpul itu bertiga. Sama kayak Nabi juga nih, Nabi di tengah, Abu Bakar lawan Umar. Guru sekumpul itu tiga juga, guru sekumpul di tengah. Tengah muka guru Seman Mulia, di belakang guru Salman Jalil. Jadi bertiga juga. Nah, bertiga. Jadi bila jarak sekumpul itu seharusnya kita hadir bertiga ini. Kita dikira kita kan guru sekumpul aja gitu. Padahal bertiga orangnya. Ketiga ini alim. Ketiganya alim. Nah, jadi amalan dari guru Muaz, dari guru sekumpul, dari guru Seman Mulia. Amalan supaya mati husnul khatimah aja. Nah, kita yang begini, kita yang tuha-tuha ini ya, bahajat bener lawan nih. Amalan supaya husnul khatimah. Bahari banyak sudah menggawe macam-macam, mati husnul khatimah barang. Saya tentu jar paling benci lawan orang munya berdoa berdoa husnul khatimah itu paling sariknya. Kenapa orang munya kabul ujar setan tuhuk aku sudah menggoda kabul saya sebutin doa ini harau aja setan nih. Jadi setan itu paling sarik munya kita berdoa husnul khatimah. Nah, jadi amalan husnul khatimah bangun guring jar guru Muaz. Satu, alhamdulillah Allah jadikan aku orang yang beriman. Satu. Yang kedua, alhamdulillah Allah jadikan aku umatnya Rasulullah. Dua. Yang ketiga, alhamdulillah Allah tutupi aibku. Ya, kita ini banyak aib, kita ini banyak dosa. Ya, untung ditutupi Tuhan. Coba kan jangan ditutupi. Nah, ya kan? Orang-orang banyak zaman Bani Israel itu bilanya maksiat kena di muka lawang itu bertulisan apa zina ya, bertulisan di muka itu kena jablay atau lahung. Nah, kalau bahasa kita wah ini nih bertulisan kita untung kereda. Kalau ya ada maksiat apa yang bertulisan di muka lawang kereda. Nah, kita umat Rasul ditutupi nih. Nah, jadi satu alhamdulillah. Jadi bangun guring ya, duduk dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Betul hanya alhamdulillah Allah jadikan aku orang yang beriman. Alhamdulillah Allah jadikan aku umatnya Rasulullah. Alhamdulillah Allah tutupi aibku. Kemudian alhamdulillah
rezekiku dijamin oleh Allah. Nah, 4 macam tuh. Itu jar guru mas amal husnul khatimah. Jadi bangun guring itu bacaan dulu, jangan langsung beruncak dah. Iya, nang apa? Kan darah itu orang dah ya. Bangun guring punya langsung ya nang pusing. Jadi nah, Nabi itu aja bagus Nabi itu ya. Nabi lain dokter padahal. Cuman tahu sedikit ilmu dokter. Nah, disuruh berduduk kalau bacaan, hanya berdiri. Nah, hanya berdiri. Jadi 4 macam itu. Nah, ulang-ulang. 1, alhamdulillah Allah jadikan aku orang beriman. Alhamdulillah Allah jadikan aku umatnya Rasulullah. Alhamdulillah Allah tutupi aibku. Alhamdulillah Allah jamin rezekiku. Nah, 4 macam ini untuk amal husnul khatimah. Dia guru Muaz nih. Yang ketiga, hendaklah mengambil air wudu. Yang keempat, hendaklah salat sunnah wudu 2 rakaat. Jadi ada istilah sembahyang sunnah wudu. Kita itu untuk wudu itu sebenarnya kita disunahkan sembahyang sunnah wudu. Ini amalan Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Jadi ujar Nabi, wahai Bilal, aku di waktu Isra Mi'raj, aku ini mendengar bunyi telapak sandal ikam. Pokoknya Nabi Penando nih ya. Mendengar aku bunyi telapak sandal ikam nih. Apa garang amalan ikam? Oh, soalnya tuntung berwudu sembahyang sunnah wudu. Nah, itu amalannya. Ya, tuntung wudu sembahyang sunnah wudu. Dan salat tahajud beberapa rakaat. Ayatnya sama keduanya, pada rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud itu sembahyang bangun guring. Pokoknya jam berapa aja, jam 10 bolehlah tahajud. Boleh. Asal guring. Iya kan? Bolehkan majlis taklim misalnya tidin. Bolehkan majlis imba Isa nih, bolehkan sambil tahajud soalnya. Oh, berarti di majlis tadi sedang guring. Iya kan? Nah, jadi boleh kita tahajud. Ya guring di majlis, boleh kan? Sah, iya kan? Punya asal guring deh. Asal guring. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'taqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqudin yadribu ala uqdatin makanaka 'alaika laylun tawilun farqud fa in istayqaza zakiran lillahi ta'ala in halat uqdatun fa in tawadda'a in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatun kulluha fa asbaha nasyiatan tiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa syaitan mengikat ujung kepala. Ujung kepala itu maksudnya di apa namanya, bumbunan. Jadi syaitan itu ketika guring, syaitan itu mengikat di bumbunan kita. Nah, di bumbunan kita. Bila ia tidur akan 3 ikatan. Nah, 3 ikatan dan menjadikan syaitan akan tiap-tiap ikatan akan tempat engkau. Atas engkau malam panjang, maka hendaklah tidur kamu. Apabila bangun ia sambil ingat kepada Allah, maka pacul 1 ikatan. Jadi saya tadi pokoknya menggoda-goda benar. Apalagi hari dingin ya, orang ajen subuh, ajen dia hanya. Nah, belum lagi apa namanya? Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta, belum lagi. Karena bang goreng ya Hayyu Qayyum sudah, ya Hayyu Qayyum hanyar ya kan. Belum lagi ya Allah biha. Belum lagi Allah biha, guring pulang, ya kan? Lalu kamat hanyar, sobat ya serakaat. Nah, pagi sujud sajadah. Nah, ya kan? Harus hanya melandau ya. Jadi saya tentu menggoda itu secara harus kayak itu. Namunnya kita kawa bangun kan 3 ikatan. Jadi saya tentu mengikat di kepala kita 3 ikatan. Mungkin kita bangun pacul 1 ikatan. Nah, 1 ikatan udah pacul. Dan apabila ia berwudu, maka pacul lagi 1 ikatan. 2 ada pacul. Menjadi bodoh nih. Nah, ya kan? 2 sudah sisa sabuteng. Dan apabila ia salat, maka pacul seluruh ikatan. Nah, tiga-tiganya pacul. Makanya orang bilangnya guring ya hari subuh itu talinya tuh dikamihi syaitan, dikamihi hantu. Talinya jadi apa? Jadi wisi iblis. Nah, wisi iblis. Maka berpagi-pagi ia dalam keadaan rajin, bagus jiwanya, dan apabila ia tidak mengerjakan yang demikian itu, maka berpagi-pagi ia di dalam keadaan bagus jiwanya, yaitu sifat malas. Kelima, hendaklah membaca Al-Quran menunggu azan subuh, karena waktu yang afdal membaca Al-Quran yaitu waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya. Ini punya sampai sembahyang sebelum subuh ya, sudah tahajud baru baca Quran. Itu waktu paling afdal membaca Al-Quran itu waktu sahur.
waktu sahur. Yang keenam, hendaklah berpakaian yang bagus, rapi, lagi bersih, karena Allah Ta'ala itu lebih berhak diagaki. Jangan menghadap makhluk saja yang bagus-bagus dan yang harum-harum. Nah, ini bacaannya dosa kayak itu, nah, bahasa banjir. Ya, kita ini kadang menghadap makhluk, hendak pengantinan, ya tuhuk make up. Nah, sudah hendak sembahyang, mukana aja kada sing tapasan. Ya bayang menapas ke sungai, bayang menapas harus timbul iwak soalnya. Saking baunya. Nah, ya lah. Jadi disunahkan tuh harum-harum, ya lah, berbungas-bungas. Nah, harum-harum berbungas-bungas. Yang ketujuh, adab bangguring, hendaklah salat subuh berjamaah. Nah, mudah kita ditolongi Allah, subuh berjamaah. Nah, ya, karena orang yang salat subuh berjamaah seperti fadilat orang yang beribadat separuh malam. Separuh malamnya bang, sembahyang isya berjamaah. Jadi punya kita sembahyang isya berjamaah, itu dapat pahala separuh malam kita beribadah. Kemudian subuh berjamaah pulang, separuh tambah separuh, berarti sama kayak sebagian malam beribadah. Nah, semalaman beribadah, padahal orangnya guring aja. Nah, cuma hukum semalaman beribadah. Yang kedelapan, hendaklah setelah salat subuh membaca wirid-wiridan, istighfar, salawat dan atau lainnya seperti membaca surah Yasin, Waqiah, surah Al-Muluk, membacakan wirdul latif atau wirdul ratib haddad, ratib atas dan lainnya, supaya awal-awal tulisan amal pada hari itu bagus, karena malaikat pencabut amal bergiliran pada malam dan siang. Jadi ada malaikat siang, ada malaikat malam. Bagian tisipnya waktu subuh. Jadi subuh kena malaikat siang, karena kamarian asar malaikat malam lah. Jadi bagi gilirannya. Jadi berarti subuh asar itu mestinya kita bagus-bagus, supaya ibarat awal-awal catatan bahwa yang membuka bagus, di ujungnya bagus, padahal tengah-tengahnya cuman awal akhirnya barang. Nah, yang kesembilan, hendaklah salat isyraq 2 rakaat setelah timbul matahari. Ya jam 6 ya, jam 6 lewat 5 kan. Itu bayang isyraq. Padilahnya nih. Orang sembahyang subuh ya berjamaah, batu berwirid-wiridan sampai itu isyraq, sembahyang 2 rakaat sampai isyraq. Padilahnya sama kayak berhaji berumrah. Ya, sama kayak berhaji berumrah. Nah, ini pas benar kisan kita nang kada kau berhaji berumrah ya. Pahalanya berang dapat. Bujudai kada suah berhaji kada suah berumrah, cuman pahalanya hari-hari kau kita dapat. Nah, cuman jangan juga karena aku ada berhaji aja. Sembahyang isyraq aja. Itu salah pulang. Ya, berhaji tetap berhaji. Ini fadilahnya aja. Kalau teman-teman duit aja sudah. Cuman aku berisyraq juga aja saben hari aja. Pahalanya pahala haji, berarti para ya berhaji. Nah, itu salah paham pulang. Yang ke-10, hendaklah mencari nafkah yang halal pada siangnya dengan niat supaya anak istri hidup tidak meminta-minta dan supaya tidak termakan yang haram atau syubhat bagi seorang suami. Jadi bagi laki ya besoknya begawi, niat begawi ya gesan memberi makan anak bini supaya kada meminta-minta, supaya kada makan yang haram. Nah, itu niatnya. Dan membersihkan rumah atau lainnya bagi perempuan kisan bini ya kan, IRT, ibu rumah tangga, dan menuntut ilmu bagi anak-anak pelajar supaya hidup senang, damai dan bahagia di dunia dan akhirat. Bagi anak ya sekolah. Nah, sekolah ada amalan raja dalam kitab tafsir Sawi, gesan kakanakan nih nang pembebel katapi pendapatan. Nah, ambil piringnya terserah aja warna apalah. Ambil pulpen atau spidol, tulisi surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na sampai habis. Harus dibuati barisnya, harus dibuati titik-titiknya juga. Nah, harus baris yang titik-titiknya itu harus dibuati juga. Tulis di piring, nah, tulis di piring ya kan, simbol pakai banyu. Nah, banyunya tadi minum makan kayaknya. Ya, mun asa diget buat ke galon. Nah, itu amalan itu supaya anak cerdas, supaya pendapatannya ya agak wisorang-sorangan aja itu ya. Bayi menulis Alam Nashrah, ambil Quran. Hanya pasal kedua, adab-adab masuk ke dalam tempat qadha hajat. Mudahan ya
di pertemuan akan datang, bulan akan datang, mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, yang mana garing mudah-mudahan Allah sehatkan, yang mana ada hutang mudahan Allah lunasakan, mudahan hajat-hajat kita kabul berataan. Bismillah Nabi wa alihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna